Denny ketahuan membawa kabur Rindu dan tentunya Fauzan dan Adi akan berusaha untuk menyelamatkan Rindu. Selamat datang di YouTube channel Sinopsis Sinetron. Kali ini kita akan mengulas sinetron Cinta di Ujung Sajadah yang tayang pada hari ini. Episode kali ini kita akan melihat Adi yang lagi-lagi tidak bisa pernah lupa dengan Rindu, bahkan sekarang itu apapun yang dia kerjakan selalu saja dibayang-bayangi dengan wajahnya Rindu. Tentu hal ini membuat Adi itu jadi galau banget nih guys. Dia sadar kalau sekarang dia nggak bisa terlalu berharap banget sama Rindu, karena dia tahu kalau Rindu itu sekarang lebih dekat dengan Fauzan. Apalagi kan dia juga tahu kalau prioritas Rindu itu ya kebahagiaan untuk Ayu. Dan Adi pun juga tahu kalau kebahagiaan Ayu ya cuma melihat mama dan papanya bisa bersatu atau rujuk kembali. Tapi ya mau gimana lagi ya guys ya, mungkin ini yang dinamakan cinta. Adi juga tidak bisa membohongi kalau dia suka banget sama Rindu. Dia juga sadar kalau dia sekarang sedang bersaing untuk mendapatkan cintanya Rindu. Tapi dia ya tidak memaksakan kehendak gitu. Kelihatan sekali ya guys ya kalau Adi ini nggak mau memaksakan kehendak dia. Ya walaupun memang pada akhirnya Rindu bisa bahagia dengan laki-laki lain atau ya bahkan kembali dengan Fauzan, kalau memang itu adalah kebahagiaan bagi Rindu dan ya memang yang terbaik untuk Rindu, di sini Adi tidak akan mau mengganggu sedikit pun. Dia akan menerima asal itu adalah kebahagiaan bagi Rindu. Emang cinta sejati banget sih ya apa yang sudah dirasakan oleh Adi terhadap Rindu ini. Sikap Adi terhadap Rindu pun juga seperti itu, benar-benar sangat amat gentleman. Dia nggak mau memaksakan kehendak Rindu untuk ya menerima cinta dia. Dan ya kita lihat aja nih setelah ini ya guys ya, apakah Rindu akan tetap rujuk sama Fauzan atau dia akan ya membuka hati untuk Adi, karena dia juga sadar kalau memang laki-laki yang selama ini dia harapkan, dia suka itu ya tipe-tipenya seperti Adi ini. Bahkan kan Adi ini juga refleksi dari Hafiz juga ya guys ya, benar-benar bak pinang dibelah dua gitu sifatnya dan segala macam. Kemudian di episode kali ini ya lagi-lagi seperti yang kita tahu kan kalau Pak Yanto ini bekerja sama dengan Denny. Dia ya memberikan kerjasama win-win solution lah untuk Denny, untuk dia juga. Jadi kan dia sangat amat penasaran nih kalau Rindu, sebenarnya nggak penasaran ya guys ya, dia tuh yakin kalau Rindu itu adalah anak kandungnya. Tapi ya dia memastikan dulu agar dia bisa mendapatkan informasi yang akurat akan hal tersebut. Jadi dia ingin sekali mencek Rindu, dia ingin sekali memeriksa medis Rindu ini apakah beneran anak dia atau tidak, yaitu ya dengan tes DNA. Tapi kan Bunda Aminah dan Adi selalu saja nggak mau ya guys ya untuk menuruti permintaan dari si tua bangka ini, karena memang Adi dan Bunda Aminah ini tahu niatan dari Yanto untuk mengetahui Rindu itu adalah anaknya itu ya untuk mengambil livernya Rindu. Jadinya dia takut kalau terjadi apa-apa juga pada Rindu, sedangkan ya Rindu hanya dimanfaatkan hanya untuk livernya doang agar bisa didonorkan kepada dia, agar dia bisa jauh lebih panjang gitu umurnya. Padahal umur itu semuanya ditentukan oleh Tuhan ya guys ya. Tapi si Yanto ini bener-bener deh, demi dia bisa melakukan hal-hal yang jahat lagi setelah itu, dia bahkan mau dan rela mencari keberadaan Rindu hanya untuk ya mendonorkan livernya Rindu untuk dia. Padahal nih mungkin saja kalau dia nggak sakit ya dia nggak akan peduli akan hal tersebut. Mungkin dia nggak akan mau untuk ya mencari Rindu. Bahkan ya dia juga ya nggak akan pernah suka lah dengan kehadiran Rindu itu di kehidupan dia. Emang benar-benar bapak yang sangat amat jahat ya guys ya. Kemudian di episode kali ini kita juga akan melihat ya yang pada akhirnya Yanto meminta bantuan dari si Denny ini. Jadi Denny memberikan informasi kepada bukan informasi sih, ide ya lebih tepatnya, ide kepada Yanto kalau ya kebetulan memang ada hari vaksin
atau jadwal vaksin di sekolahnya Ayu. Jadi itu adalah momen di mana dia bisa memasukkan suster gadungan ke sekolah untuk membawa rindu ini dari sekolah. Jadi dia ya menyusun rencana atau ide jahat dengan pura-pura mengatakan kalau terjadi hal yang tidak diinginkan pada Ayu. Kemudian otomatis Rindu langsung pergi ke sekolah dan di sanalah ya Rindu akan diculik oleh si Denny ini, diculik sama Denny dan ya akan dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan. Tapi tentu saja seperti yang kita lihat sebelum-sebelumnya ya guys ya, kalau ya pasti rencana-rencana jahat Denny, Alia, ataupun siapapun orangnya yang memang berencana jahat pasti akan gagal pada akhirnya. Dan benar saja di episode kali ini kita akan melihat kegagalan Denny yang kembali berusaha untuk membawa Rindu ke rumah sakit hanya untuk tes medis yang ingin dilakukan oleh si Yanto ini untuk memastikan apakah benar anaknya itu Rindu atau bukan. Dan ya tentunya yang menggagalkan niat jahat tersebut ya pasti Adi ataupun Fauzan. Tapi kalau dilihat dari tempatnya sih ya kemungkinan besar yang menyelamatkan Rindu itu adalah Adi nih guys. Tapi nanti kita lihat deh ya, siapa yang kira-kira membawa Rindu ke rumah sakit atau bahkan Indra nih. Nah penasaran juga ya sebenarnya ya, karena jujur sekarang kalau Indra tuh tahu ya guys ya, Rindu ini sedang dikejar-kejar oleh dua orang laki-laki yaitu Fauzan dan Adi. Tapi di sini sepertinya Indra timnya Fauzan juga nih, karena walau bagaimanapun dia tahu gimana perasaannya Fauzan terhadap Rindu. Tapi ya kita juga nggak tahu apakah pada akhirnya Indra akan menolong Fauzan untuk bersatu kembali dengan Rindu atau enggak. Kalau sekarang kan Indra ini masih berusaha untuk ya menyelesaikan permasalahan diri dia sendiri dulu ya guys ya. Boro-boro dia mau ngurusin masalah orang lain. Permasalahan dia sama Alia aja nih masih belum beres-beres sampai sekarang. Jadinya ya kita bakalan ngeliat di episode kali ini Indra yang bakalan lebih fokus untuk ya melawan Alia dan memberi hukuman kepada Alia atas apa yang sudah Alia lakukan selama ini. Dan ya setelah itu baru dia akan fokus untuk ya mungkin saja akan membantu Fauzan agar bisa rujuk kembali dengan Rindu. Karena walau bagaimanapun kebahagiaan anak itu adalah segala-galanya. Apalagi setelah Indra sadar kalau dia sangat amat kehilangan momen bersama dengan anaknya. Jadi dia nggak mau juga melihat Ayu mendapatkan hal yang sama. Melihat kedua orang tuanya yang sebenarnya ya bisa diperbaiki nih hubungannya. Tapi harus berpisah dan tidak pernah mau untuk bersama. Padahal harapan seorang anak hanyalah melihat ibu dan bapaknya bisa rujuk kembali dan bisa berbahagia bersama dia. Dan di episode kali ini tuh kita juga akan melihat Fauzan yang semakin gencar untuk mencari celah agar bisa membuka hati Rindu. Dia sadar dengan menggunakan Ayu itu tidak cukup. Dia nggak mau memanfaatkan Ayu lagi, jadi dia akan berusaha semaksimal mungkin untuk bisa meyakinkan Rindu. Kalau dia tidak memakai atau tidak berusaha untuk mendapatkan Rindu dengan memanfaatkan anaknya. Apalagi setelah apa yang dilakukan oleh Alia selama ini. Dia nggak mau disamakan dengan Alia juga ya guys ya. Kalau Alia kan memanfaatkan anaknya untuk mendapatkan cintanya Fauzan. Dan Fauzan nggak mau dia disamakan oleh Alia dengan Alia. Jadi dia akan berusaha sendiri gimana caranya Rindu bisa membuka diri untuk Fauzan kembali dan bisa ya membuat Fauzan akhirnya diterima di hatinya Rindu. Tapi gimana dengan nasib Adi? Dan apakah nanti Pak Indra juga akan jatuh cinta sama Rindu? Apakah ini bakalan menjadi cinta segitiga atau cinta segi empat? Coba tulis di kolom komentar deh. Dan lagi-lagi kita akan melihat Alia yang tadinya Fauzan dan Indra cinta sama dia ya, pernah suka atau ya bisa dibilang pernah menjadi suami dia, tapi ternyata mantan-mantan suami dia malah ngejar-ngejar Rindu. Pastinya bakalan sakit banget sih jadi Alia ya. Makanya nih perlu banget sebagai wanita
harus menjaga marwah ya guys ya. Jangan sampai kita malah diperlakukan buruk oleh orang lain, padahal selama ini orang lain tuh udah berlaku baik sama kita, sudah nggak pernah jahat gitu ya sama kita ya. Tinggal kitanya aja jadi wanita yang baik, wanita yang bisa menjaga marwah, wanita yang bisa menjaga anak-anaknya, yang sayang sama anak-anaknya, dan dia patuh sama suami. Nah pastinya itu tuh nggak akan pernah bisa dikalahkan nih wanita-wanita yang seperti itu. Ya kecuali Rindu ya guys ya. Kalau Rindu kan terbukti memang dia dijahatin sama suaminya dulu. Jadi ya akan susah juga lah untuk memaafkan Fauzan. Walaupun pada akhirnya dia juga akan bisa rujuk sama Fauzan dengan kesungguhan hatinya Fauzan. Udah gak sabar untuk nonton kelanjutan sinetron Cinta di Ujung Sajadah yang tayang pada hari ini. Jangan lupa ditonton dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.